Ada apa dengan Ahok? Ahok tidak mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Ahok setelah menjadi kader banteng, memang pernyataan dan sikap politiknya lebih membela partainya sendiri atau ketua umumnya dibanding membela aspirasi publik. Seperti soal RUU perampasan aset. RUU ini setengah mati didesak Jokowi saat masih presiden, kemudian mendapat dukungan besar dari publik dan aktivis pemberantasan korupsi. Karena RUU ini dinilai menjadi salah satu kunci untuk memberantas praktik korupsi yang semakin merajalela. Karena pada kenyataannya, koruptor itu tidak takut dipenjara, mereka hanya takut dimiskinkan. Tapi di tengah semangat publik mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan, Ahok tiba-tiba muncul dalam sebuah wawancara dan seolah-olah menegasikan RUU tersebut agar secepatnya menjadi undang-undang. Menurut Ahok, RUU perampasan aset tidak menjamin pemberantasan korupsi, malah akan dijadikan alat para penegak hukum untuk bermain. Menurut Pak Ahok, kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset, kalau oknum hakim, mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong? Gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya. Gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana, Antabaranta nih. Gue nih komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Nah, gue tangkap si A nih. Gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Gue tangkap nih. Si A yang nyolong koruptor nih. Gue panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul gak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya. Lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang. Atau panggil laki lu datang. Anak lu datang. Mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah. Setengah harga. Daripada lu gak dapat? Yang udah keluar ke koran, mobil-mobil lu semua, gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih. Belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gue sita. Yang ini, harta lu yang mana belum ketahuan. Lu jual tuh, apartemen lu, rumah lu. Berapa ada emas lu semua. Gue udah rampas nih. Ada pada ngitung gak? Ada pada terbuka gak? Harta yang dirampas dipakai kemana semua? Emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Udah ada tukang ngumpul tuh. Tanah 20 juta bisa jualnya 5 juta nih. Ayo gue sita. Lu daripada gak dapat duit. Itu bisa terjadi. Atau kedua. Kalau ngomong lagi perampasan aset undang-undang. Selalu tuduh ya. PDIP gak mau nih ketua nih. Mayoritas pegang di Senayan siapa sekarang? Partai pemerintah tuh. Undang-undang dibikin presiden dan dewan. Kok gak ada suara lagi? Kamu mau bikin gitu ya? Nah tuh kalau ada undang-undang itu pun, kalau gak mau perbaikin gaji, gak mau pembuktian terbalik segala macam. Oknum hakim bisa meres orang gila-gilaan ini. Apa ada hukuman mati? Lebih celaka lagi. Lu daripada mati, mendingan semua harta lu kasih dong. Nah, terbukti oknum hakim terima duit. Yang pengen jaksa. Sampai ada 1 triliun lebih. Panitera bisa kaya gitu. Dia dalam testimoni bilang apa? Gue juga bingung, orang percaya sama gue kan kasih duit itu banyak. Karena orang cenderung pengen bebas kan. Apalagi kalau hukuman mati. Lebih cepat lakuin apapun. Jadi bukan itu solusinya. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon. Ibu Pacul berhenti. Siap. Ini laksanakan Pak. Bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini.
Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Ahok yang sebelumnya dikenal dengan taat aturan dan hukum tiba-tiba jadi anti terhadap undang-undang. Padahal undang-undang itu dibuat untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan demi mewujudkan tujuan negara yang tertib, berkeadilan, dan melindungi hak-hak warga negara. Jadi kalau soal ada penegak hukum yang menjadikan sebagai alat pemerasan, itu adalah oknum. Dan pada kenyataannya, itu terjadi di dalam penerapan undang-undang yang lain. Karena kasus pemerasan memang terjadi di mana-mana. Tapi tidak harus contoh kasus itu, kemudian kita harus tidak mendukung sebuah undang-undang yang bisa menakuti para koruptor itu untuk disahkan. Pak Ahok, orang jahat itu selalu ada, tapi bukan berarti kita tidak boleh mendukung RUU yang baik yang menakuti orang jahat itu. Jadi menurut saya, RUU perampasan aset ini penting, dan kemudian dalam penegakannya seperti KPK dan Kejaksaan juga kan dikawal publik. Karena jika sudah menjadi undang-undang, maka akan menjerat siapapun. Termasuk penegak hukum yang coba-coba main-main, seperti melakukan pemerasan dan suap. Jadi Pak Ahok, jangan pesimis dulu. Kalau seperti ini, Anda melemahkan perjuangan rakyat. Undang-undang perampasan aset memang sangat menakutkan untuk para koruptor, atau partai yang membela koruptor. Sementara rakyat yang benci dengan korupsi mendukung 100% agar segera RUU perampasan aset itu disahkan. Tapi pada kenyataannya, sudah belasan tahun RUU ini tidak kunjung disahkan. Mahfud MD menjelaskan betapa susah payahnya Presiden Jokowi dan dirinya mendesak agar RUU ini disahkan. Tapi terus mendapatkan hambatan dari DPR dan partai politik. Dan hingga saat ini tidak juga disahkan. Undang-undang perampasan aset itu seberapa susah sih? Sementara kan kalau saya ingat di zaman Pak Mahfud itu sudah melangkah cukup jauh kan? Tinggal Presiden mengatakan sekarang kepada DPR disahkan kepada pimpinan partai-partai koalisi itu, bukan? Pak Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR. Gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga, tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir masuk Prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya, dikotok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat. Dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau ada minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang Presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata Presiden nih. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. Dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget, tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Penjelasan dari pimpinan DPR terbaru malah terkesan memang menghambat RUU perampasan aset disahkan. Mereka beralasan prosesnya membutuhkan waktu karena menunggu RKHUAP disahkan. Yang terkait dengan soal legislasi untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua, titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan.
kita ada yang namanya Undang-Undang Tipikor, kita ada Undang-Undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait Undang-Undang KUHAP dan aset. Nah, di antara kalau ini selesai ini KUHAP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHAP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Padahal tidak perlu, karena RUU perampasan aset itu bersifat khusus atau lex spesialis dan sudah memiliki naskah akademik sejak 2012. Kita dengarkan penjelasan Hufron, seorang pakar hukum tata negara berikut ini. RUU perampasan aset itu sebagai lex spesialis. Tidak perlu menunggu revisi KUHAP sebagai lex generalis. Sebenarnya soal naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset itu sebenarnya sudah sejak tahun 2012 sudah ada naskah akademik dan rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian sudah ada naskah akademik dan rancangan undang-undang perampasan aset 2015-2022. Jadi kalau menurut saya revisi KUHAP itu satu soal yang memang harus diselesaikan, tapi itu berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, sampai kemudian upaya hukum atau eksekusi dan upaya hukum yang sifatnya umum gitu. Tapi yang dalam konteks undang-undang perampasan aset ini kan spesifik berkaitan dengan perampasan aset yang lebih berbasis keperdataan. Jadi bukan perampasan aset yang berbasis pidana gitu. Karena perampasan aset berbasis perdata itu adalah tidak perlu menunggu pelakunya dihukum dan dipidana. Karena yang dicari adalah harta bendanya gitu. Dimanapun harta bendanya, kemudian pelakunya meninggal, tetap bisa dirampas untuk kepentingan negara gitu. Baik karena tindak pidana korupsi, misalkan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba misalkan, itu sebagai tindak pidana asal. Maka kalau itu bisa dilakukan, menurut saya betul akan jauh lebih baik dari seruan membubarkan DPR gitu. Artinya bahwa tuntutan bahwa kemudian DPR dan Presiden segera untuk kemudian memasukkan di program legislasi nasional sekaligus dibahas bersama antara Presiden dengan DPR dan segera disahkan materi muatan itu, menurut saya ini suatu keharusan karena sudah ada naskah akademik 2012, 2015, 2022. Sekarang tinggal political will, apakah memang sungguh-sungguh DPR dan Presiden ini akan memenuhi tuntutan rakyat tentang undang-undang perampasan aset yang itu adalah untuk memastikan bahwa DPR atau kemudian Presiden atau eksekutif itu adalah bekerja penuh integritas, jauh dari perilaku pelanggaran korupsi gitu kira-kira gitu. Seiring bahwa revisi KUHAP itu juga berjalan dan segera diputus, tapi menurut saya tanpa menunggu itu tetap bisa dilakukan pembahasan perampasan aset. Kenapa? Karena lebih bersifat spesialis gitu. Saya setuju dengan Pak Hufron. Yang dibutuhkan adalah political will dari Presiden dan DPR. Terutama menurut saya Presiden. Karena Pak Prabowo sangat kuat sekarang karena juga ketua partai besar. Beda dengan Jokowi dulu, bukan ketua partai, sehingga sering dipermainkan DPR. Sedangkan Prabowo sekarang super power menurut saya. Wakil ketua DPR saja dari Gerindra, anak buah langsung Prabowo. Kemudian semua partai di DPR adalah koalisi Prabowo. Sekarang tidak ada lagi oposisi, karena PD Perjuangan sudah menjadi pendukung Prabowo. Tapi anehnya RUU perampasan aset belum juga disahkan. Prabowo hanya pidato mendukung, tapi eksekusinya lambat, malah nol. Nanti ada desakan publik dan demo besar-besaran, baru sekarang bicara lagi soal RUU perampasan aset. Tapi lagi, DPR ngeles dengan alasan tadi, menunggu pengesahan RKUHP padahal tidak perlu. Sementara ketika Prabowo memberikan pengampunan kepada koruptor lewat amnesti dan abolisi, hanya dalam semalam disetujui DPR. Kan ini aneh dan ironi.
Padahal yang lebih penting RUU perampasan aset itu disahkan, bukan pengampunan koruptor yang disetujui. Dengan melihat penjelasan Mahfud MD dan Hufron tadi, sepertinya sudah cukup untuk menampar Ahok, Presiden dan DPR, bahwa pada kenyataannya RUU ini memang ditakuti para koruptor, termasuk DPR dan partai politik. Kenapa ditakuti? Karena seperti yang saya katakan tadi, koruptor itu tidak takut dipenjara, mereka hanya takut dimiskinkan. Pertanyaan selanjutnya untuk Ahok, kenapa Anda tiba-tiba melemahkan semangat publik untuk mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan? Anda takut? Atau Anda sedang menjalankan peran petugas partai? Atau sedang berupaya agar si ibu senang? Karena publik sudah paham, si ibu yang paling tidak mau RUU perampasan aset disahkan. Salam kontra narasi.